Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Amin dalam kajian Ilmul Mantik. Nah, yang kemarin kita sudah ikuti bersama itu dalam kajian kali ini kita menggunakan kitab Silsilatul Takwin Al-Ma'rifi atau Muqaddimah fi Ilmil Mantik karyanya Muhammad Naif, Dr. Naif. Ntar teman-teman bisa langsung ikuti, langsung buka aja kitabnya ntar, atau kalau misal teman-teman mau butuh PDF-nya ntar bisa kirim saja. Jadi ntar pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Qadiyah Al-Khamisah. Kemarin kita sudah membahas Al-Qadiyah Ula, Saniyah, Salisa, Robi'ah. Sekarang kita sudah memasuki pada Qadiyah yang Khamisah, yaitu permasalahan yang kelima, yaitu di sini hal al-Islamu yuharrimu ilmal mantik. Jadi apakah Islam itu mengharamkan untuk mempelajari ilmu mantik? Nah, jawabannya saksikan terus ya. Kita sambil bacakan. Jadi at-tahrim fil Islam manutun bid-daruri. Jadi di dalam Islam, jadi mengharamkan sesuatu itu manutun bid-daruri, yaitu disesuaikan dengan kamadorotannya. Jadi ketika misal ada hal sesuatu yang itu di dalamnya terdapat madorot, maka Islam di situ mengharamkan. Selama itu tidak ada madorot, maka selama itu pula Islam nggak mengharamkan. Ini kaidah umumnya, tapi ntar ada gitu loh yang misal nggak madorot ya tapi tetap diharamkan. Tapi di sini sebagai kaidah umum ya, pentahriman, pengharamkan di dalam Islam itu disesuaikan dengan kemadorotannya. Fakullu ma huwa dorun yakunu muharraman. Maka segala sesuatu yang itu dor, bahaya, yakunu muharraman, maka itu ntar diharamkan. Nah, di sini di dalam Islam. Nah, wa idza nadharna ila ilmil mantik al-khali minal masailil falsafiyah fa innana la najidu fihi syai'an dharon. Jadi kalau misalnya kita tengok, kita telisik kepada ilmu mantik al-khali yang sepi dari permasalahan falsafiyah atau falsafat ya, maka fa innana la najidu fihi syai'an dhar ya. Jadi ketika misal kita mendapati ilmu mantik yang sepi daripada ilmu falsafat ya, maka pasti gitu loh, kita nggak mendapati di dalam ilmu mantik itu sesuatu yang dhar, sesuatu yang bahaya. Jadi ya boleh gitu kan, kayak gitu. Jadi ilmu mantik yang qasimu ila tasawurat. Jadi ilmu mantik itu ntar kebagi menjadi tasawurat. Apa sih konsep-konsep ya? Ntar yang tasawurat di sini ntar ada yang kuliat khomas, ada yang kuliat khomas dan wata'arifat, definisi ya. Jadi itu ntar menjadi pembahasan setelah qadiyah di sini. Ini masih awal ya. Wa ila tasdiqat ya. Jadi ntar ilmu mantik itu ntar yang menjadi pembahasannya ntar ada tasawurat sama tasdiqat. Nah, tasdiqat itu di dalamnya ada qadaya wastidlal, ada qadaya dan istidlal. Fa ayyu hadhil mabahis yumkinu an na'uddaha dharran. Fa ayyu hadhil mabahis, pembahasan yang mana sih yang bisa jadi kita anggap itu berbahaya? Kalau misalnya melihat tadi ya di awal, ya nggak ada gitu loh. Ilmu mantik nggak ada yang membahayakan kita, nggak ada. La yujad fi mabahis yang ilmu mantik ma yatadammanu dororon yadfa'una litahrimi ilmu mantik. Nggak ada pembahasan di dalam ilmu mantik itu yang tersimpan atau yang mengandung berbahaya. Yadfa'una, yang mendorong kita litahrimi ilmu mantik, untuk mengharamkan ilmu mantik. Nggak
nggak ada yang membuat kita menjas, ya, melegitimasi kalau misal mempelajari ilmu mantik itu berbahaya, nggak ada. Fa ilmul mantik yu'allimuka kaifa tu'arriful asya ta'rifan sahihan. Jadi ilmu mantik itu mengajarkan kamu, mengajarkan saya juga pastinya, kaifa tu'arriful asya, bagaimana untuk mendefinisikan, untuk mengetahui sesuatu dengan ta'rifan sahihan, dengan definisi yang benar. Jadi ilmu mantik itu agar mengajarkan kamu untuk tahu definisi yang benar, istilah yang benar. Nah, fahal hada dor, ketika misal kita mempelajari ilmu mantik untuk mengantarkan kita untuk memahami ta'rif yang benar, apakah itu bahaya? Oh, jelas tidak ya, teman-teman ya. Ilmu mantik yu'allimuka kaifa tastadillu 'alal asya istidlalan sahihan. Fahal hada dorun. Nah, ilmu mantik mengajarkan kamu, mengajarkan kita bagaimana caranya beristidlal, mengambil dalil 'alal asya, terhadap sesuatu dengan istidlalan sahihan, dengan pengambilan dalil yang sahih. Nah, apakah fahal hada dor, apakah itu juga bahaya? Oh, jelas tidak ya. Bahkan dengan kita bisa mengambil dalil dengan benar, dengan kita mengetahui atau memberikan tarif dengan benar, ya bahkan itu akan memberi kemanfaatan buat kita, bukan malah membahayakan untuk kita. Nah, itu ya. Jadi ini kita analogikan di dalam kitab ini, memberi menganalogikan nggak bahaya loh, nggak haram gitu loh untuk mempelajari ilmu mantik itu, kayak gitu. Mungkin kemudian nih masuk ya qadiyah yang ke-6, hal hadal kitab kafin fi ilmu mantik. Apakah misal kitab yang sekarang kita baca ini cukup untuk memahami ilmu mantik? Hadal kitab laisa kafiyan liman aradal ihatata bi jami'i masail ilmil mantik ya. Jadi kitab ini tidak cukup untuk orang yang pengen dalam pemahaman ilmu mantiknya itu paham semuanya. Bi jami'i masail ilmil mantik enggak cukup. Lakin yumkinu al-qaul innahu kafin liman aradal iktisar ala ahammi masail ilmil mantik allati taj'aluka qadirun ala tawdifil mantik fi afkarika. Akan tetapi cukup gitu loh bagi orang yang hanya sebatas setidaknya cukup sebagai pegangan, cukup gitu loh untuk memahami permasalahan-permasalahan di dalam ilmu mantik, yang dengan itu menjadikan kamu mampu untuk menggunakan rasional kamu dalam berpikir. Cukup ya. Jadi kitab ini, kitabnya Dr. Nayef di sini sebagai pijakan saja yang tidak begitu luas dalam memahami ilmu mantik, cukup ya, cukup. Wa qadirun kadzalik ala fahmil mustalahat al-mantiqiyah al-mutanathirah fi ulumil ukhra. Dan begitu pun gitu loh. Ya cukup untuk memahami mustalah-mustalah yang mantiqiyah, bersifat logis ya, yang tersebar di dalam ilmu-ilmu yang lain. Oke, jadi itu mungkin kesimpulannya tadi yang di awal, apakah Islam mengharamkan kita belajar ilmu mantik? Oh, tidak. Bahkan ya kayak misal Ibnu Rus, Imam Ghazali dan yang lainnya yang sependapat ya, itu bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan kita untuk belajar ilmu mantik, ilmu logika, ilmu berpikir, yang dengan itu kita cerdas ya. Mungkin itu saja. Kalau misal video ini suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.